Ini ada seseorang, aku tidak sebut nama, datang minta proyek pupuk 100 miliar waktu itu. Dia katakan, Pak Menteri, aku boleh minta proyek? Oh boleh. Di sini ada proyek 35 triliun bukan 100 miliar. Terus gimana Pak Menteri? Aku cerita. Kemudian KPK pencegahan kan di sebelah kamar saya, aku tombol. Datang dia pakai ID card KPK. Pucat yang, Pak, ini ada apa? Saya bilang, ini KPK asli. Saya bilang asli, coba tanya sendiri. Coba tanya, maaf, aku sebut namanya, enggak apa-apa, enggak etis, saya sebut namanya, ya KPK-nya. Datang, pucat. Saya pernah dibully, sering kali dibully. Ada impor, sudah hampir sandar di Jawa Barat, Jawa Timur. Aku katakan, jangan. Kembalikan impor itu. Itu kalau tidak salah ada 4 kapal waktu itu. Kembalikan. Karena lagi panen puncak. Itu kalau panen puncak terus impor, ini membunuh petani kita secara tidak langsung. Assalamualaikum Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kare Bapak. Baji-baji Jeki. Madece-deceng. Saya cuma bisa sedikit aja Pak. Oh ngerti Pak. Ngerti saya sedikit aja Pak. Bahasa Bugis Pak. Mbak, tadi sebelum kesini udah sempat sarapan coto dulu belum Mbak? Sudah tadi sarapan di hotel. Sudah sarapan. Kemudian ikut upacara. Udah mulai sibuk sekali ya Pak ya, pasti agendanya ya Pak hari ini ya Pak. Padat. 9 hari rasa 1 tahun. 9 hari rasa 1 tahun. Nah Pak, sebelum kita mulai saya ada beberapa artikel nih Pak tentang Bapak Amran. Kita lihat ya Pak satu-satu, Bapak nanti langsung tanggapi aja Pak. Menteri Segudang Prestasi Amran Sulaiman berbenah kejar target peningkatan produksi. Nah ini Pak, menjadi Menteri Pertanian yang untuk periode kedua Pak. Udah seperti CLBK aja ya Pak ya. Jabatan baru rasa lama nih Pak. Iya. Berbenahnya apa nih Pak kira-kira Pak yang mau dilakukan di periode ini? Jadi gini Pak, kadang ada slogan saya terbalik-balik, beda dengan orang. Ada orang mengatakan, meningkatkan produksi tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau aku balik, meningkatkan produksi semudah membalikan telapak tangan. Dari pesan itu saja, mindset kita sudah berubah. Rubah dulu mindset kita. Kalau mindset kita miskin, gagal, pasti gagal. Tapi mindset kita optimis, insya Allah pasti berhasil. Nah, kita cerita masalah pertanian. Kita sudah pernah swasembada. 2017, nggak ada impor beras medium. 2019, nggak ada impor beras medium. 2020, nggak ada. Dan yang melakukan adalah kita. Katakan ada El Nino. Dulu ada El Nino. Tekanannya lebih besar di 2015. Tapi bisa kita mitigasi kekurangan pangan lebih awal. Memitigasi seluruh risiko. Nah, sekarang ada potensi besar. Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Yang penting kita sepakat. Ini urusan pertanian bukan urusan Menteri Pertanian saja. Urusan semua anak bangsa yang terlibat di sektor pertanian. Nah, ada potensi besar. Kita punya lahan rawa itu kurang lebih 32 juta hektar. Yang bisa diubah menjadi sawah itu 10 juta hektar. Sekarang tanah kita 7,3 juta hektar. Lah ini kan 2 kali lipat. Kalau 10 juta hektar kita garap dengan tanam 2 kali atau 3 kali, itu bisa kita persiapkan pangan untuk anak cucu kita 1 miliar penduduk Indonesia. Hingga 1 miliar mencukupi Pak? Mampu mencukupi. Dan bahkan kami sudah peta jalan, blueprint untuk pangan. Bahwa 5 tahun ke depan, kalau kita garap 1 juta hektar per tahun, 5 tahun ke depan, Indonesia akan ekspor. Tapi harus konsisten. Nah maaf. Ini terkadang ada persoalan dalam pemerintahan dari bawah ke atas. Biasanya kalau ada bupati terjadi pergantian, itu ganti program. Jadi harus ada konsistensi. Ganti program, ini uang rakyat. Yang korban adalah rakyat. Contoh ada bangunan tidak dilanjutkan, katakanlah. Atau ada irigasi tidak dilanjutkan karena dianggap bukan legasi mereka. Menurut saya nih, ini keliru. Harusnya ini berkesinambungan. Bupati, gubernur juga demikian. Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara pejabat lama dengan pejabat baru. Dan itu dibawa ke program pembangunan. Ini jangan dilanjutkan. Kenapa? Itu gubernur sebelumnya. Nah begitu juga pertanian.
Kami gagas pertanian pada saat pertama kami masuk. Pertanian tradisional kami transformasi menjadi pertanian modern. Kita tidak akan bisa bersaing negara lain kalau bukan pertanian modern. Di era sekarang, libatkan generasi milenial. Masuk mereka. Pertanian mudah, petani itu mudah. Beri dia untung, pasti swasembada. Beri ruang dia untung, pasti swasembada. Siapkan pupuk cukup, pasti swasembada. Mudah, petani mudah. Dia hitung-hitungan. Aku untung, saya berproduksi. Tapi yang menarik tadi Pak, yang Bapak sampaikan, bahwa kan ya dari kita ada lahan bisa mencukupi, pupuk pasti bisa diproduksi oleh BUMN bisa, oleh pemerintah pasti bisa gitu kan Pak, benih juga bisa. Namun kan ada faktor manusianya nih Pak, yang tadi Bapak sampaikan, petani milenial ini. Bagaimana sih Pak menarik untuk petani milenial untuk mau masuk? Gini, kami sudah diskusi dengan Menteri Pendidikan. Ada program Merdeka Belajar. Saya katakan Pak Menteri, ayo kita gandengan tangan. Ini merah putih satu, bendera kita satu. Ayo kita kolaborasi. Terus gimana caranya? Gunakan teknologi, literasi digital sekarang ini dengan era digital. Gunakan itu. Kami sudah gunakan sekarang. Jadi memupuk menggunakan drone. Kemudian panen, kemudian produksi. Semua menggunakan mekanisasi. Dulu kan mekanisasi. Menggunakan sapi. Kerbau. Sekarang bertransformasi menjadi teknologi modern. Nah, kalau menggunakan teknologi, biaya produksi turun 60%. Oke? Produktivitas bisa 2 kali lipat. Losisnya yang 10%, 10,2% kita bisa ambil. Artinya ini menguntungkan. Manakala menguntungkan dan tidak perlu turun sawah, kena lumpur, pasti petani milenial mau. Nah, dulu aku gagas Gerakan Pemuda Tani Indonesia, Gempita. Aku gerakan, itu ada 2 juta terlibat. Ayo kita, tapi kita beri teknologi. Nih, anak muda, gunakan ini teknologi. Di mupuk pakai drone, kemudian panen pakai peralatan, semua pertanian modern. Kalau dulu panen itu pakai sabit. Lah ini bisa 25 orang. Dan itu waktunya lama untuk 1 hektar. Kalau sekarang kita gunakan combine harvester. Itu hanya 2 jam, 3 jam selesai. Jadi 3 jam dibanding 25 hari kalau 1 orang. Nah inilah teknologi. Nggak bisa kita hindari teknologi. Tidak mungkin kita bersaing dengan Thailand, Vietnam, Jepang tanpa teknologi. Dulu tahun 2014 akhir kami menjabat Menteri Pertanian. Aku coba komparasi data 20 tahun Kementerian Pertanian. Apa sih dilakukan? Kemudian mengkomparasi dunia. Di mana posisi kita? Aku melihat data bagaimana postur anggaran. Nah, ini arahan Bapak Presiden. Ini gagasan Presiden dengan pertanian modern ini, sehingga swasembada. Beliau katakan tolong Pak Amran, tolong anggaran itu fokuskan ke petani. Itu arahan Bapak Presiden, jelas, clear. Dulunya anggaran itu 70% untuk seminar, untuk buat buku, kunjungan, studi banding dan seterusnya. Aku balik, perintah Presiden. 70% ke petani, beli pupuk, beli benih unggul, beli traktor, alat mesin pertanian, digunakan petani. Itu yang menentukan produksi. Oke, kemudian 30% biaya seminar, lain-lain, segala macam, 30%. Selama 20 tahun ini terbalik. Nah, ini kebijakan yang kita ambil. Harus pro kepada petani. Kalau tidak, nggak mungkin. Satu lagi ada yang menarik. Ini Kepres kami rubah. Dan Presiden luar biasa. Presiden kita luar biasa. 1 hari langsung beliau rubah. Apa yang diubah? Dulu kita impor jagung. Tahun kita langsung swasembada. Kenapa? Kita menentukan harga terendah. Floor price untuk jagung 3.150. Petani rame-rame produksi. Tahu? Bisa bayangkan, kuburan pun ditanami. Kuburan di Jogja ditanami. Aku tanya, kok kuburan ditanami? Aku sudah izin. Ya nenekku.
Aku tanami kuburanmu karena harga jagung lagi membaik. Nah ini, coba kita lihat gambarnya. Ya. Ini yang terjadi. Bayangkan kuburan ditanami jagung. Yang tidak punya, ada Lampung pinggir jalan. Kalau di Sumatera, itu di bawah pohon sawit. Ya. Dulunya panen rumput, setelah ada kebijakan yang tepat dari Bapak Presiden, itu panennya jagung, tanam jagung. Jadi panen sawit juga panen jagung di bawahnya. Luar biasa kan? Iya. Itu harus ada kebijakan-kebijakan terobosan. Harus kreatif ya Pak? Harus kreatif. Yang bisa membuat lompatan adalah inovasi baru, ide baru, dan berani mengambil tindakan. Kemudian yang di Sumatera, di bawah pohon kelapa sawit, itu yang ditanami adalah jagung. Kebijakan yang tepat, itu dahsyat untuk produksi. Bukan uang segalanya, bukan APBN segalanya. Tetapi kebijakan yang tepat adalah itu bisa meningkatkan produksi yang luar biasa. Dulu kalau panen puncak, harga jatuh. Kenapa harga jatuh? Ada impor masuk. Saya pernah dibully, sering kali dibully. Ada impor, sudah hampir sandar di Jawa Timur. Aku katakan jangan. Kembalikan impor itu. Itu kalau tidak salah ada 4 kapal waktu itu. Kembalikan. Karena lagi panen puncak. Itu kalau panen puncak terus impor, ini membunuh petani kita secara tidak langsung. Bayangkan 20 juta petani jagung, padi kita yang kena dampak kalau mengimpor pada saat panen puncak. Dari harga 3.000 harusnya tiba-tiba jatuh. Itu menjadi 1.000. Itu kerugian petani kita. Pernah saya hitung itu 40 triliun seketika. Nah ini yang kita harus jaga semua. Jadi mulai dari kebijakan, kami sangat, Bapak Presiden luar biasa. Kalau kepentingan petani, beliau langsung setuju. Kemarin ada pupuk, akan ditambahkan pupuk dengan bibit, Presiden langsung setuju. Yang penting terarah. Yang penting petani betul-betul menikmati. Kalau untuk terkait dengan harga ini Pak, kan agak sensitif juga sebetulnya Pak, karena di tingkat petani mungkin mereka senang dengan harga yang naik Pak. Ya. Tapi nanti pas sudah di tingkat konsumen kan pasti akan meningkat juga nih harganya. Bagaimana sih Pak menjaga keseimbangan agar petani senang tapi konsumen masyarakat juga tetap tenang nih Pak dengan harga? Gini, untuk menjaga petani, yang pertama untuk menjaga kan hasil akhir. Yang hasil penjualan terakhir yang kita hitung. Untuk menjaga petani adalah yang pertama adalah berikan bibit unggul. Produktivitasnya tinggi, bisa naik 20%. Kemudian planting index, tanam 1 kali menjadi 2 kali. Berarti bisa 2 kali pendapatan kan? Naik kan? Produktivitas sudah naik. Kemudian tanam. Kemudian kita menggunakan alat mesin pertanian. Alat mesin ini menekan biaya produksi 40-60%. Berarti jauh, sudah 4 pendapatannya. Oke? Nah, setelah itu kita menyiapkan dia hilirisasi. Kita membangun, ini arahan Bapak Presiden, koperasi dikorporasikan. Sehingga petani menjadi pengusaha besar. Kemudian ini distribusi, kemudian masuk ke Bulog. Bulog ini menjadi, badan pangan ini menjadi stabilisator. Jadi petaninya untung, tapi konsumennya juga tersenyum. Pemerintah berada di tengah. Nah, jadi ini yang tadi 4 poin ini kita lakukan. Petaninya pasti sejahtera. Pupuknya tepat waktu, bibitnya tepat waktu, dan seterusnya. Nah, sehingga ini perlu kita kolaborasi untuk pangan kita. Ini nggak bisa. Dengan target peningkatan produktivitas ini Pak, tapi kan periode Bapak nih hanya kurang dari 1 tahun nih Pak. Optimis Pak akan berhasil meningkatkan produktivitas. Kita letakkan pondasinya, minimal 1. Jadi sistemnya kita bangun. Mungkin 200 hari lebih efektif. Kita bangun sistemnya. Kemudian menteri selanjutnya ini harus dilanjutkan. Karena sudah terbukti bahwa ini swasembada. Iya kan? Sudah ada evidence, sudah ada bukti. Oh ini swasembada. Lanjutkan dong. Jangan melihat saya. Siapa menteri sebelumnya? Jangan melihat. Nah inilah yang harus ini harus kita perbaiki. Bahwa mulai kepala desa, bupati, gubernur, manakala serah terima, betul-betul ini pembangunan berkelanjutan, tidak putus, tidak merawat dendam di dalamnya, sehingga ini produksi pembangunan berkelanjutan. Sederhana kan? Jadi
Menteri kan tidak pernah terganti. Yang terganti orangnya. Programnya harus lanjut. Yang baik kita lanjutkan. Kalau kita hentikan, kita mulai, ini sama dengan poco-poco. 2 kali maju, 2 kali mundur. Nantinya. Kalau pembangunan, setiap pergantian pemerintah, ganti kebijakan. Ini jangan kita budayakan seperti ini. Selain tadi Pak, banyak hal tantangannya tentunya. Tapi apa Pak, menurut Pak Amran nih, tantangan pertanian Indonesia, khususnya untuk Kementerian Pertanian nih Pak, untuk ke depannya Pak? Tidak semua orang ingin pertanian maju. Dan negara lain pasti tidak senang, karena kita adalah pasar besar. Jadi sehingga di dalamnya biasanya ada mafia. Tapi insya Allah dulu kalau tidak salah ingat itu 400 di penjara. Nggak ada kompromi. Jangan menyakiti petani, karena kami anak petani, kami PPL, sehingga kami mampu merasakan apa yang dirasakan petani Indonesia. Saya katakan, aku pilih saya berkorban daripada saya korbankan petani. Nah, biasa tantangannya adalah mafia yang bermain, mafia bidang pupuk, mafia macam-macam. Nah, saat Bapak baru dilantik kemarin, saya dengar Bapak salah satu programnya adalah menempatkan nih Pak pegawai KPK untuk berkantor di Kementerian Pertanian nih Pak. Seperti apa sih Pak penerapannya Pak? Gini, progresnya bagaimana? Dulu 5 tahun KPK ada pencegahan. Berkantor di kantor kami. Kami sudah diskusi KPK, kami sudah diskusi, insya Allah akan ditempatkan lagi. Kalau ada KPK, secara psikologi, staf saya tidak ada yang berani main-main. Kemudian tamu-tamu minta proyek, pasti nggak berani datang. Ada menarik dulu. Ini ada seseorang, aku tidak sebut nama, datang minta proyek, pupuk, 100 miliar waktu itu. Dia katakan, Pak Menteri, aku boleh minta proyek? Oh boleh. Di sini ada proyek, 35 triliun, bukan 100 miliar. Terus, gimana Pak Menteri? Aku cerita. Kemudian KPK pencegahan kan di sebelah kamar saya, aku tombol. Datang dia pakai ID card KPK. Pucat yang, Pak, ini ada apa? Saya bilang, ini KPK asli. Saya bilang asli, coba tanya sendiri. Coba tanya, maaf, aku sebut namanya, enggak apa-apa, enggak etis, saya sebut namanya, ya KPK-nya. Datang, pucat. Terus, selesai KPK keluar, Pak Menteri itu KPK, iya, sudah satu bukti. Percakapan kita pasti tersadap. Terus gimana? Kalau kita dipanggil ya kita kena dua-dua. Terus bisa nggak? Boleh, tapi beritahu yang lain. Jangan melakukan hal serupa di kantor ini. Karena kita dipantau KPK itu ruangannya sebelah. Oh, siapa Menteri? Aku sampaikan seluruh teman-teman, siapa yang mau datang minta proyek, saya katakan di Kementan ada KPK. Sampai saya selesai menjabat, nggak ada yang minta proyek. Nggak ada yang minta lagi, Pak? Enggak. Ini kan strategi, ini kan kecerdasan kita menggunakan, justru KPK kan tujuannya kita sama. Sumpah kita sama kan? Sumpah sama kita. Dalam menjalankan tugas, jabatan, harus menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan seluruh-seluruhnya. Sumpah kita sama dengan KPK. Seluruh anak bangsa yang menjabat, sumpahnya sama. Nah, kita kolaborasi. Jangan kita saling ngintip. Kalau niat kita sama, kita tidak ada saling mencurigai. Berarti dulu pasti banyak banget ya Pak ya? Mungkin itu baru satu, pasti di sebelumnya itu mungkin banyak Pak ya? Mafia-mafia yang mencoba dalam tanda kutip main-main lah dengan Bapak langsung ya. Masaf saya, ilaskan masa lalu, kita bahas masa depan. Kita bahas gagasan. Saya selalu katakan sama anak, begitu masuk masa lalu, ilaskan. Karena orang yang sulit maju adalah selalu membahas masa lalu dan kejadian. Tapi orang yang pendekar, petarung, membahas masa depan. Membahas masa depan ya Pak? Ya, masa lalu ilaskan. Termasuk, Mas sudah punya istri? Sudah Pak. Nah, kan punya masa lalu juga, move on, lupakan. Yang dulu lupakan ya Pak ya, move on. Ya. Harusnya sebetulnya banyak sekali nih Pak quotes-quotes dari Pak Amran hari ini. Bahkan saya lihat Pak di internet Pak, ada website khusus Pak, ada quotes-quotes Pak Amran Sulaiman. Nah, kita lihat tuh Pak salah satu quotes-nya nih Pak. Tidak ada bisnis yang rugi. Kalau rugi itu kita tetap untung karena mendapat pembelajaran. Benar Pak. Bapak kan pernah kuliah kan?
Iya. Lah kuliah itu kan bayar SPP. Betul. Memangnya rugi? Iya kan? Iya. Jadi kalau katakanlah rugi, tanda petik, menurut orang itu adalah keuntungan. Karena itu adalah dalam proses belajar. Jadi keuntungan yang tertunda, kita dapat ilmunya. Tidak dapat dolarnya, tapi ilmunya dapat. Dan sukses itu dibangun dari kegagalan. Dibangun dari penderitaan. Dibangun dari hinaan. Pondasinya sukses. Sukses di sini. Nggak bisa instan. Orang yang sukses berani berproses dan berani menerima risiko. Itu sukses. Yang pasti. Jadi nggak ada rugi dalam hidup. Nggak ada rugi ya Pak? Ibadah kan. Orang yang bekerja keras cari nafkah, terus dia tidur terlelap, bangun pagi, dosanya berguguran karena dia lelah mencari nafkah untuk keluarganya. Nggak ada rugi, di mana ruginya? Tapi kan mungkin banyak ya Pak orang yang mulai berbisnis gitu Pak, cuman baru bisnis sebentar, ternyata ada kerugian, mungkin ditipu atau sebagainya macamnya Pak. Itu kan langsung mereka mungkin, ya termasuk saya juga pernah coba bisnis tapi ada rugi gitu. Gimana sih Pak berubah mindset agar bisa melihat hikmahnya gitu Pak? Jadi gini Pak, saya ilustrasikan sumur bor, kita bor tuh, mengebor sumur mencari air jernih. Manakala bornya itu mudah menembus tanah, itu belum ada air jernih, yang ada air keruh. Tapi manakala mendapatkan batu sekeras besi, Anda menyerah, padahal air jernih sudah dekat. Yang saya rasakan, kalau saya sudah lelah, saya tawakal, berdoa. Biasanya 1-2 hari, 1 bulan ketemu apa yang saya impikan. Menyerah itu gagal. Kalau ada orang menyerah, mengeluh, gagal. Kalau lelah, ambil napas dikit. Terkadang, tahu nggak? Terkadang jam 3 subuh aku jalan kaki. Jalan kaki Pak? Jalan kaki. Keluar rumah? Mutar keluar rumah. Kontemplasi, merenung, di mana sih salahnya? Di mana sih keliru? Tapi jangan menyerah. Pantang menyerah. Sebagai pemuda. Rugi itu mutlak. Ibu ibaratkan koin. Ini dua sisi. Satu rugi, satu untung. Nah kalau mau untung terus, itu bukan di dunia. Betul. Karena rugi itu adalah pondasi untuk melompat. Jangan terjadi kedua kalinya. Begitu rugi kita analisa. Kenapa rugi nih? Bukan ditangisi. Nggak ada gunanya. Menangis, menyerah. Apa Anda bisa melompat? Enggak. Terus, continue. Jadi sudah ada gagasan, sudah ada action, continue. Nah di sini gagalnya orang. Ini boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Bagaimana sih Pak Amran dulu membangun bisnisnya Pak? Dari tadi foto yang bersama keluarga, ke Jakarta untuk mengurus berbagai macam. Sampai sekarang Pak bisa menjadi pengusaha besar Pak. Yang paling pertama, spiritualnya adalah muliakan ibumu. Muliakan ibumu, muliakan ibumu, bapakmu, kedua orang tuamu. Kita berdoa ikhtiar, ikhlas. Karena kalau kita ikhlas tidak ada lelah. Lelah itu tidak akan datang. Kemudian persisten. Kerja cerdas. Kerja. Kalau rugi, anggaplah itu bumbu-bumbu kehidupan. Saya pernah bangkrut, bukan langsung sukses. Saya pernah jual ikan. Truk. Modal saya waktu itu hanya 40 juta. Ini tertinggi karena modal awal saya 500.000. 500.000 rupiah pinjam. Kemudian setelah saya dapat 40 juta, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 40 juta ini langsung jual ikan. Langsung bangkrut. Mulai lagi. Bangkit lagi. Pernah juga jual beras, bangkrut. Bangkit lagi. Pernah aku jual ubi kayu. Ubi kayu. Hari pertama untung. 2 truk untung. Aku ngambil 10 truk supaya untungnya banyak. Lah, pabriknya macet. Ini 10 truk busuk. Bangkrut lagi, lipat tangan lagi. Nggak boleh menyerah. Akumulasi dari bangkrut itu. Hari ini kita alhamdulillah bangun masjid, bangun kantor, bangun perusahaan. Jadi
muliakan orang tua. Kalau ridho orang tua, ridho Allah. Kalau mau lihat Allah tersenyum, buat tersenyum kedua orang tuamu. Kalau sudah meninggal, doakan. Setiap selesai sholat, doakan. Kalau saya ada keluhan sekarang, ada masalah, saya ke kuburan doakan kedua orang tua. Nah, kemudian persisten. Nggak boleh mengeluh. Kalau mau mengeluh pada Tuhan, pada Allah. Salat tengah malam, berdoa, meminta. Jangan gini, menangis karena bangkrut, berdoa, baru tidur. Nah itu kurang ajar namanya tuh. Itu namanya mempermainkan Tuhan itu. Nangis senangis-nangisnya, berdoa, baru pulang tidur. Nggak mungkin kalau kita ini mau makan bakso nih, mau minum teh nih, di ruangan ini. 1 minggu kita berdoa, nggak mungkin masuk itu teh. Nggak mungkin teh itu jalan-jalan bakso. Tapi ada ikhtiar. Jadi yang saya katakan doa ini seremoni, tapi doa sesungguhnya adalah berjalan di muka bumi. Dan jangan hanya pas sulit aja Pak ya, jangan pas bangkrut baru berdoa, tapi coba ingat pas sukses juga jangan lupa. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kita bukan yang merubahnya. Jadi tidak berubah nasib kita, itu Allah. Jadi sudah ikhtiar, sukses, mudah, semudah membalikan telapak tangan. Semudah membalikan telapak tangan ya Pak. Kita masih ada quotes Bapak satu lagi nih Pak. Kita lihat lagi Pak ya. Ini ya. Guru terbaik adalah yang menghinamu, yang menolakmu. Karena itu akan membentuk mental kuat. Yang membuat sukses adalah karakter. Iya. Ini menarik ya. Dulu, aku suka seseorang. Tetangga. Modus juga. Tapi aku ditolak. Kenapa ditolak? Karena saya miskin. Dan dia yang punya rumah, anaknya yang punya rumah. Aku ditolak. Tapi saya katakan, pada saatnya kamu menyesal menolak saya. Tunggu 15 tahun kemudian. Akhirnya, suatu ketika, dilantik menteri 2014 Oktober ya, 20 temuan alumni, ada 4.000 datang. Aku beritahu, aku canda dengan sahabat saya, Mas Comlang, teman, hambar aku pulang. Kalau yang satu itu tidak hadir. Dia hadir, aku pidato. Dulu aku dihina, dulu aku ditolak. Karena saya kurus, jelek, hitam. Siapa yang mau wajar, manusiawi? Hambar kalau dia tidak hadir. Ternyata dia hadir. Singkat cerita aku sampaikan, kemudian malamnya ketemu, dia katakan, maafkan Kak, enggak. Kamu bagian dari hidupku, membentuk saya. Ingat, jangan merawat dendam. Karena yang menghinamu, yang menyanjung, dua-dua adalah guru kita. Jadi kalau ada menghina, itulah guru yang terbaik. Karena pressure kita untuk berbuat yang terbaik. Tapi yang menyanjung juga guru kita. Jadi dua-duanya adalah guru kita sehingga menjadi karakter yang kuat. Dan semua itu hinaan, penolakan, itu semua yang menjadikan Bapak Amran sekarang juga ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Amran atas waktu dan obrolan hari ini, luar biasa sekali. Kita bisa bincang-bincang berbagi kisah hidup Pak Amran yang sangat inspiratif sekali Pak bagi saya Pak. Dan juga masalah pertanian kita Pak, semoga bisa segera dituntaskan dan petani kita sejahtera ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Amran. Sama-sama.